Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nursyani. NPM saya 202000786. Saya dari kelas Y6F akan mempraktikkan salah satu konseling, yaitu konseling reality. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Hai Mbak Anissa, gimana kabarnya? Halo Ibu Sabrina, alhamdulillah udah lumayan baik sih. Gimana, sudah percaya diri? Ya dikit-dikit mulai percaya diri karena saya berproses kan bertahap gitu ya. Jadi semakin kadang tuh tiap hari saya latih coba dikit-dikit barangkali percaya diri saya meningkat. Ya kadang ada aja kayak aduh malu tapi saya lawan aja gitu. Perkembangan di rumah orang tua udah baik gitu, Orang tua memberi udah motivasi. mulai ngertiin sih, udah mulai kayak ya udah kamu semangat gitu, kalau itu demi cita-cita kamu, demi mimpi kamu gitu. Udah mulai ada perubahan. Tapi kadang juga saya takut cuma 1 menit tadi. Ada monyong-monyongnya gimana tuh? Ya udah. Kayaknya monyong. Ya karena juga saya suka takutnya tiba-tiba orang tua saya yang tadinya udah mulai baik ini udah mulai berubah, jadi lebih support saya. Takutnya tiba-tiba ada yang mendistract, ada yang mengaruhi tetangga. Aduh, itu yang saya takutin sih. Gimana solusinya ya Bu ya? Kalau menurut saya ya, kalau untuk Mbak Anissa yang permasalahannya tidak percaya diri ya, yang pertama itu ubah mindset kalau menurut saya. Mindset. Iya. Itu yang pertama, karena kan sebuah pusat yang membuat tubuhnya itu melakukan banyak hal. Jika pikirannya kayak pikiran Mbak Anissa ini negatif, pasti kan di dalam diri, misalnya Mbak Anissa berpikiran negatif, jadi kan nggak percaya diri Mbak Anissanya ya kan. Jadi Mbak Anissa itu berpikir positif aja, kalau saya bisa, saya mampu, saya bisa gitu dah gitu kan ya. Jadi yang bisa memotivasi diri Mbak Anissa itu bukan orang sekitar, tapi diri Mbak Anissa sendiri sebenarnya. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, gitu. iya. Karena kan namanya kalau orang yang tidak percaya diri, udah gitu udah berpikiran negatif, itu susah untuk menerapkan ke hal-hal yang lainnya gitu. Kalau Mbak Anissa berpikiran positif, pasti Mbak Anissa bisa melakukan apapun yang Mbak Anissa mau. Ya saya kadang juga pengen berpikiran positif, tapi takutnya terlalu positif, pas ada hal-hal negatif saya nggak siap sedia gitu. Kadang saya kalau saya mau mikir positif, saya mikir negatif juga, kayak supaya saya udah punya payung sebelum hujan gitu loh Bu. Tapi bagi saya kan, apalagi yang kedua ya nih, menurut saya ya, percaya pada kemampuan dan perkembangan Mbak Anissa nih. Misalnya kemampuan Mbak Anissa di mana gitu. Kalau emang kemampuan Mbak Anissa, kan jurusan Mbak Anissa BK. Kalau memang perkembangan apa kemampuan Mbak Anissa di BK, ya teruskan. Tetapi kalau jika tidak, ya lebih baik Mbak Anissa cari jati diri Mbak Anissa di mana nih. Ngapain? Iya. Tapi saya harus keluar dari BK dong. Tidak harus sih menurut saya, tapi kan BK itu kan bisa ada di dunia perkantoran. Iya sih. Nggak harus Mbak Anissa ngitung permasalahan di BK aja kan. Nah, seperti itu kalau menurut saya. Jadi kan bukannya semakin minder dan semakin mundur kalau untuk mencapai kemampuan, dan ya kan. Iya betul. Terus Mbak Anissa juga harus berani dan berani untuk tidak disukai, Mas. Kalau menurut saya ya, kayak kalian harus diterapkan untuk menjalani kehidupan yang tenang. Menurut saya seperti itu. Tentunya juga untuk terus mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kepercayaan diri pada diri Mbak Anissa sendiri. Seperti itu. Dan satu lagi nih, kalau menurut saya dan motivasi dari saya tuh,
latih terus kepercayaan diri Mbak Anissa seperti apa dengan hal-hal kecil. Contohnya itu kayak misalnya Mbak Anissa yang tadi kan melakukan kegiatan-kegiatan di luar, itu sebenarnya menurut saya bagus untuk melatih mental Mbak Anissa kan. Nah, tetapi ada sisi yang kurang baik kan kata Mbak Anissa yang lalu Mbak Anissa cerita ke saya, kayak Iya. orang tuanya kurang memberi motivasi. Apresiasi juga. Iya, motivasi. sebenarnya sih tidak usah diambil pusing ya menurut saya kalau untuk orang tua. Kan kita yang menjalankan, kita yang tahu kalau jati diri kita mau kemana. Orang tua kan cuma bisa mendoakan saja. Ya, kan menurut saya seperti itu. Jadi kayak bilang Mbak Anissa nih terus melatih kepercayaan diri dengan hal-hal tersebut, maka secara otomatis Mbak Anissa akan terus kecanduan, kayak bukan kecanduan obat tapi kecanduan kayak saya mampu nih di suatu kegiatan tersebut. Nah, gitu. Kalau menurut saya kan. Jadi meningkatkan apa sih ya kepercayaan diri Mbak Anissa di diri Mbak Anissa tersebut kan, seperti itu. Ada lagi Mbak Anissa? Kalau misalnya saya lagi ningkatin kepercayaan diri saya tuh, orang saya suka ke-distract loh Bu. Kalau kayak misalkan nih ada aja syirik, ada ngapain sih lo gitu, ada aja yang nggak suka tuh kalau jauhin tuh sama teman-teman. Itu gue kadang mana ya Bu ya? Kan tadi saya bilang intinya sih balik lagi kita ke mindset kita pertama awal seperti apa. Nah, terus merubah kepercayaan dan perkembangan Mbak Anissa. Terus takutnya ketika saya udah percaya diri nih, saya dipengaruhin yang saya yang tadinya baik-baik aja, ada circle di luar sana yang nggak suka, yang merusak saya, yang merusak pemikiran saya. Takutnya saya tiba-tiba oleng lagi Bu. Aduh, gimana ya Bu ya supaya saya tuh nggak udah mengabaikan mereka itu lah, mereka ini nih si penyakit ini. Ya sebenarnya sih Mbak Anissa nggak usah risau apalagi diambil pusing ya tentang mereka ya. Kan saya udah bilang kepercayaan diri seseorang itu ada di diri kita sendiri. Jangan ikutin apa kata mereka. Kalau kita saya kan sudah bilang kalau semakin Mbak Anissa berpikiran positif, itu pasti bakal perkembangan Mbak Anissa. Saya mampu, saya bisa. Ternyata omongan mereka tuh kosong gitu soal tentang saya gitu. Lebih baik dihindarin, lebih baik kita tinggalin aja. Kita tetap berteman sama mereka. Apa udahlah kita tinggalin aja mereka. Atau kalau ditinggalin mereka apa gimana? Lebih baik sih kalau teman seperti itu ya lebih baik ditinggalkan saja. Kalau memang berpengaruh negatif ke diri Mbak Anissa ya. Tapi kalau menurut Mbak Anissa dia masih ada hal positifnya ke Mbak Anissa ya kita jalani aja gitu. Lihat sisi positif mereka lah intinya. Misalnya dia masih ada nih motivasi untuk saya. Tapi kalau misalnya tapi mereka kagak ngasih motivasi ke saya, buat apa saya berteman gitu kan ya. Berteman itu boleh sama siapapun asal kita melihat dia, maksudnya melihat dia baik gak sih buat saya, dia baik gak sih buat motivasi saya. Kalau motivasi dia menjatuhkan saya, bikin saya down, lebih baik tinggalkan. Menurut saya seperti itu. Nah, saya pengen saya tinggalin juga sih. Cuman ya perlahan-perlahan saya ninggalinnya, main tarik ulur gitu loh Bu. Apa kali ya Bu ya, saya tarik ulur gitu ya. Sebenarnya sih tidak baik kok seperti itu menurut saya ya. Intinya sih ikutin kata hati Mbak Anissa. Kalau memang dia nggak baik tinggalkan. Tapi kalau punya teman seperti itu tidak baik ya lebih baik tinggalkan. Tetapi kalau kita lihat lagi ke depannya dia seperti apa gitu menurut saya ya. Tapi kalau orang tua ada tidak sih kayak mempermasalahi tentang pergaulan Mbak Anissa gitu? Iya sih ada. Penting saya nggak boleh bergaul sama yang suka minuman, yang sukanya hedon, foya. Takutnya saya terpengaruh takutnya ya. Saya ikut-ikutan gitu sama teman-teman yang cuman yang cuma mikirin gengsi doang, harus makan tempat mahal. Tuh saya nggak boleh kalau kata orang tua saya. Mending kamu ya kalau main
yang udahlah yang biasa-biasa aja gitu loh, yang nggak usah terlalu hedon-hedon banget gitu loh. Boleh main sama siapa aja asal kamu tahu batasan gitu loh. Mungkin boleh aja sih saya berteman sama mereka yang hedon, cuman ya saya harus siap ditinggalkan ya kan, harus siap tertinggal dari mereka gitu loh, harus siap dengan segala yang ada. Apakah aku mampu bersaing dengan mereka, bersanding dengan mereka yang lebih hedon, lebih wah gitu. Tapi kalau saya sih nggak nyaman berteman dengan orang-orang yang seperti itu. Saya Tapi pribadi orang sih, tua Bu. tahu kan kalau misalnya misalnya Mbak Anissa ngomong nih, "Ma, Pa, saya punya pertemanan seperti ini," gitu. Tapi orang tua pernah nggak sih memberi saran gitu kalau temannya seperti itu gitu? Saya nggak pernah juga sih nanya ke orang tua kalau saya pernah punya teman kayak gini, karena aku sampai detik ini nggak pernah. Cuman dulu pernah ada. Cuma kalau kata bapak, kata ibu, ya udah mending nggak usah, kamu di apa-apain gitu. Jadi kan dia suka minuman, mereka nggak suka minum. Terus kalau setiap liburan hari weekend tuh mereka sukanya ke diskotik gitu, karena dengan uang mereka, dengan penghasilan mereka yang besar gitu loh. Jadi mereka ya menyenangkan dirinya dengan ke tempat-tempat yang seperti itu. Tapi kalau saya sih ya saya masih ingat sama yang di atas juga, saya masih ingat orang tua saya. Jadi saya untuk ngelakuin hal kayak gitu juga mikir-mikir dulu, saya uangnya juga, mending uangnya saya untuk yang kebutuhan yang lain daripada ke tempat-tempat kayak gitu kan, Bu. Iya sebenarnya. Kalau uangnya dialokasikan ke dana kebutuhan untuk masa depan mah boleh-boleh aja. Kalau buat cash transfer itu kayak menurut saya boros sih. Karena sama temen tuh, pernah tuh dulu juga temen sama atasan, ini kamu kalau punya duit pokoknya ini bos yang bilang, kamu harus keliling dunia. Pokoknya saya mau kamu kalau udah punya uang segini, feed IG kamu harus keliling-keliling ke kota-kota mana, jangan ada feed IG yang kayak gitu. Nah, digituin, Bu. Dulu tapi ya sekarang masih enggak. Tapi teman Mbak Anissa kan nggak cuman itu aja ya, masih banyak. Tapi banyak. yang lain masih bisa, maksudnya masih memberi motivasi kan ke Mbak Anissa? Masih memberi motivasi. Kalau teman-teman yang hedon-hedon itu mah kayaknya nggak beri motivasi, lebih sering ngajakin untuk foya-foya deh. Oh, jadi kayak yang bikin Mbak Anissa down ya? Iya. Jadi kayak misalnya, jadi kayak ngerasa kagak percaya diri gitu ya? Iya, kalau bergaul sama diri mereka. Sendiri, ketika sama mereka. Kalau menurut saya sih teman seperti itu lebih baik tinggalkan, kalau menurut saya ya. Tapi kalau Mbak Anissa masih nyaman berteman sama mereka ya silakan jalanin saja. Udah sih, Bu, saya udah mulai mengurangi juga. Tapi kalau untuk nyimpan kontaknya masih sih, cuma untuk kayak bersapa, untuk menegur emang sekarang jarang. Gitu sih, Bu. Nah, jadi kadang sekarang saya ya gitu, Bu, mulai mencari teman di lingkungan yang berbeda supaya saya dapat teman yang baik, teman yang support saya, gak hanya cuma ngajakin saya hidup hedon gitu loh, Bu. Kalau menurut saya nih motivasi sebagai guru BK ya, tinggalkan. Kalau saya bilang motivasi untuk menjadi guru BK, kalau maksudnya gini kan, tadi kan kata Mbak Anissa menjadi guru BK kan ya. Kalau menjadi guru BK yang baik itu ya kita percaya diri pertama. Karena kan guru BK itu kan harus memerlukan kepercayaan diri untuk memotivasi kliennya. Kalau guru BK yang tidak percaya diri, gimana kliennya, ya kan? Nah, itu yang pertama kan bagi saya. Nah, yang kedua permasalahan pergaulan Mbak Anissa. Lebih baik kalau misalnya punya teman yang bikin down, tinggalkan. Menurut saya. Tapi lanjutkan perkembangan kegiatan Mbak Anissa. Kalau menurut Mbak Anissa itu lebih asik gitu loh, lebih nyaman gitu loh. Kalau menurut Mbak Anissa, kegiatan saya yang kayak gini lebih nyaman loh, lebih percaya diri saya di sini, ada jati diri saya di sini, ya lebih baik jalankan. Tetapi karena Mbak Anissa sudah masuk semester 7, lebih baik jalankan perlahan-lahan. Kan masih banyak kegiatan selain itu kan. Bagi saya iya sih, Bu. Kadang juga saya lagi mau mulai mengurangi gitu, tapi pihak dari mereka tuh yang saya jauhin tuh suka kayak neror, ini Nisa mana sih, harus datang nih,
Kalau intinya untuk orang yang tidak percaya diri itu sudah banyak. Kalau menurut saya memang banyak klien saya yang tidak percaya diri ya. Dulu juga saya kan juga merasakan seperti Mbak Anissa. Ibu juga dulu kayak gitu. Iya. Nah, tetapi kan kita sebagai guru BK, apalagi Mbak Anissa dikit lagi kan lulus. Lebih baik Mbak Anissa menerapkan yang tadi saya bilang kan, dari merubah mindset, jadi tadi awalnya berpikiran negatif jadi berpikiran positif. Oke Bu, ini saya coba, dan terima kasih banyak loh Bu, Ibu tadi udah ngasih beberapa solusi kepada saya, dan saya pun ketika dengar solusi dari Ibu pun juga saya kayak, oh iya ya, itu emang yang harus saya lakuin ya gitu. Saya kayaknya emang gak boleh nyerah gitu aja deh, saya juga harus meninggalkan ini semua. Dan terkait dengan mindset, emang harusnya saya sudah merubah mindset yang tadinya negatif. Saya harus berpikir maju sih demi masa depan saya. Semester saya semester 7, saya sekarang saya sudah segini, saya perempuan gitu kan. Karena kan katanya saya pernah dengar nih, kalau kita bervalue, kita pun akan mendapatkan pasangan yang bervalue. Iya, menurut saya sih. Makasih ya Bu, udah ngasih solusinya. Gimana perasaan Mbak Anissa Perasaan setelah saya? udah bercerita dengan saya? Tadi saya tidak deg-degan banget tadi waktu mau ketemu Ibu, karena gimana nih. Kalau saya sih sekarang sih udah agak tenang, udah lega, ada sedikit lega, terus saya sedikit udah ada punya pemikiran yang terbuka gitu loh tentang solusi-solusi tadi. Saya harus merencanakan ini gitu loh. Saya harus action berarti Ibu ya. Iya, harus diterapkan yang tadi saya kasih motivasi dan solusi kepada Mbak Anissa. Iya Bu. Intinya apa sih, motivasi itu nggak dari orang tua aja, tapi di diri kita sendiri. Emang kayaknya yang paling penting udah di dalam diri kita. Iya, karena kan kita yang menjalankan, kita yang tahu, ya kan? Jadi kan kita tahu, kan kita menjalankan, kita juga tahu kan apa sih yang perlu kita lakukan. Jadi kan jati diri kita sendiri yang tahu, bukan orang tua. Orang tua kan cuma bisa mendoakan dari anak Iya. seperti apa. Yang penting kita tuh nanti kedepannya jangan menjadi seperti orang tua kita. Kita harus, ini kita kedepannya ketika kita punya anak, kita harus menjadi orang tua yang lebih baik lagi untuk anak kita, support anak kita, mendukung mimpi anak kita gitu, terus mengarahkan jika mimpi-mimpi si anak kita ini udah menyelesaikan, kita harus membenarkan, itu kan Ibu ya? Iya, seperti itu. Ada lagi permasalahan yang Mbak Anissa hadapi? Yang permasalahannya sih saya tapi next time kalau misalkan saya ada masalah lagi, bisa kan Ibu kayak ketemu Ibu lagi. Nanti kita tentukan waktunya ya. Waktu untuk Dan membuat iya. punya. Iya. Tapi kalau misalkan saya makasih ya Bu ya atas solusinya. Terus makasih banyak pula tadi, kalau misalkan saya mau ketemu Ibu di lain waktu juga bisa. Tapi kalau untuk lokasinya saya tentuin nggak apa-apa kan Ibu ya? Boleh. Kalau misalkan di rumah saya itu nggak apa-apa. Boleh. Kalau emang Mbak Anissa berkenan, saya datang ke Mbak Anissa. Saya akan Boleh ya Bu. Mungkin nanti kalau abis ini tuh kayak kan saya paling action dulu gitu Ibu ya, mau mencoba bereksplorasi dulu. Nanti kalau udah ada hambatan lagi ternyata seperti ini, mungkin nanti saya akan cerita ke Ibu lagi. Saya juga mau tahu perkembangan Mbak Anissa nanti ke depan seperti apa. Nanti Ibu ini aja Bu, buatin jadwal kan Ibu ya, pasti jadwal ya. Kayak setiap harinya saya ngapain aja tuh, kayak daily aktivitas saya, supaya saling mengingatkan saya Bu. Jurnal harian juga kan, hari ini saya ngapain, hari ini apa yang nggak saya lakuin gitu sih Bu. Seperti itu aja kan Mbak Anissa ya. Udah saya kasih solusi dan motivasi, semoga bermanfaat untuk Mbak Anissa dan Mbak Anissa. Makasih ya Bu ya. Semangat, Semoga Mbak Ibu Anissa. sehat selalu, udah membantu saya. Ya Mbak Anissa. Maafin saya kalau sepanjang tadi obrolan kita ada yang mengganggu Ibu atau gimana ya. Tetap semangat ya Mbak Anissa ya. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Halo, banyak banget. Baik, terima kasih atas praktik yang
saya lakukan dengan klien saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.